Kalau dia jauh bosen ya kak. Hah? Ini live lagi nih? Live Iya, dong. keren banget. Keren lu. Konten kreator yang langsung live. Oke. Dah? Oke. Pak Ustadz, Kak Yes. Marcel, hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpa kan. Iya. Jadi memang awalnya mendadak sih ya Ustaz ya. Mendadak, ya. Jadi iya kebetulan Ustaz dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, wah, sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih? Mau ngobrolin apa nih kira-kira? Membahas apa? Ngopi-ngopi aja. Ngopi ya, silaturahim aja. Cuma luar biasa ya. Kita Iya. ngopi tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Insya Allah. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Melihat perseteruan yang sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Iya. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya, betul. Dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mungkin musuh ya. Nah, iya, Harus betul. pahami ya, jangan Iya. anggap kita ini mau Cari musuh. mencari masalah. Ya, itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru, aku udah telat kata teman. Model ini telat katanya itu, emonya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Cuman Iya. kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanya KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya. Boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Iya. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu. Masih disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini ada apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik ya, ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral di sosmed. Iya betul. Gitu ya. Dan sebelum ketemu Marcel waktu itu belum kenal juga. Gitu. Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Ustaz Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka lihat konten dia lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak ya, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble ya. Aku ini ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, Nah. bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang podcast berikutnya. lainnya ya? Iya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu loh. Jadi mungkin ada kenapa dari beritahunya ke media gitu kan, nanti dia akan bilang harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. kaidah dalam Islam kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah kan, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam.
Itu bukan menghinakan dia, enggak, kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Ustaz ya, Iya. jadi biar lurus gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non muslim kan. Nah iya, Ya kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. iya. Jadi aku yang mudah-mudahan non muslim bisa memahami kalau Islam itu sempurna, yang kita yang nggak sempurna gitu. Iya, kita yang nggak sempurna. Kita yang nggak sempurna. Jangan sampai agamanya yang disalahkan gitu. Bang, tapi beberapa edukasi abang di konten itu kebanyakan tuh ada yang offset bang menurut beberapa pandangan di dalam itu. Mungkin gimana sih bang? Nah, offset-nya dari mana? Offsetnya dari mengungkap triknya gitu loh bang, karena banyak ini loh dampaknya Iya. perkebunan gitu loh bang. Oke. Sepi ya. Jauhnya sepi gitu. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya kan kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah ini kan berbohong atas nama agama yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset. Betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak kan emang cuma beberapa dukun doang yang mungkin bisa palsu atau pakai trik gitu untuk mengikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel itu lebih ke general gitu, padahal cuma beberapa oknum doang. Nggak ada beberapa. General kok. Saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi nggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik. Saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mempraktekkan. Saya biasanya reaction nih. Ada orang bakar tisu tanpa api. Saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya. Yang saya bongkar triknya bukan orangnya. Gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya. Gitu. Nggak pernah setuju. Berarti kalau ada ahli ruqyah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, dan ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari dua sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli ruqyah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel? Ahli ruqyah yang memang menggunakan trik juga gitu. menggunakan trik. Ruqyah nggak pakai trik ya Ustaz ya? Dalam ruqyah itu baca doa doang. Syariah. Tapi Iya. ada juga yang syariah, yang ruqyah Iya. yang melibatkan bantuan jin. Iya, ada betul. juga Jadi yang ruqyah pakai. itu arti sebenarnya mantra ya Ustaz ya. Cuma ruqyah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Qur'an gitu menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik, ini bukan ruqyah syariah lagi ya Ustaz. Penipuan. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi, kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Iya. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah